Umat yang dikasihi Tuhan, dalam kasih dan anugerah Tuhan, kita kembali berhimpun di dalam kebaktian minggu. Marilah kita datang menghadap Tuhan dengan mengingat ungkapan syukur pemazmur di dalam Mazmur 105 ayat 1-2. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi langkah orang beriman. Tanpa mengenal dan melakukan firman Tuhan, seseorang dapat kehilangan arah di dalam kehidupannya. Dengan merenungkan tema ibadah keluarga yang memahami firman, kita digerakkan untuk mau terus belajar, memahami dan melakukan firman dalam setiap kesempatan, sehingga kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga kita dapat menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, serta senantiasa seturut dengan teladan Kristus. Mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah,
yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kami datang menghadap kehadirat-Mu sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami belum seutuhnya mampu menaati firman-Mu. Kami merasa sudah mengenal dan memahami firman-Mu, tetapi terkadang kami tidak melakukannya secara nyata dalam keseharian kami. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila sebagai pribadi dan keluarga kami juga belum menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dan memberi kami kesempatan untuk memperbarui sikap hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Ayub 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama bersekutu. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami dengan hikmat-Mu untuk mengerti firman-Mu dan dapat kami tanamkan di dalam hati kami, serta kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya Engkau boleh memakai dia. Apa yang dikatakan adalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 1-2, dilanjutkan ayatnya yang ke-15 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemaran. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, kan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik,
jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan kedua terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1-8. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada tayangan reality show di sebuah TV swasta yang menceritakan pengalaman aparat polisi di dalam upaya mereka menegakkan hukum. Salah satunya adalah ketika mereka menindak para pelanggar aturan lalu lintas.
Yang paling sering tertangkap basah adalah para pengendara sepeda motor yang ketahuan tidak menggunakan helm dari berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, emak-emak, bapak-bapak, bahkan sampai kakek-kakek. Ketika mereka ditanya alasannya mengapa tidak menggunakan helm, berbagai jawaban mereka utarakan. Mulai dari jarak yang ditempuh tidak jauh kok Pak Polisi, atau helmnya ketinggalan karena saya buru-buru. Ada juga yang malas nih, remaja pria, karena sudah pakai pomade, begitu rambutnya rapi, nanti kalau pakai helm jadi rusak. Belum ibu-ibu, mereka pusing mau ke pasar, harus belanja ini itu, harus pakai helm, rasanya berat. Beribu jurus dipakai, dikeluarkan, supaya mereka tidak ditilang. Tetapi yang namanya salah, tetap salah. Pada akhirnya mereka harus mendapatkan sanksi. Itu belum termasuk pelanggaran aturan seperti sepeda motor yang melawan arus, atau menerobos lampu lalu lintas, atau masuk ke jalur busway. Saudara-saudara, realita tersebut menunjukkan bahwa ada banyak orang yang tahu, hafal suatu peraturan, tetapi tidak mau memahami esensi atau makna dari peraturan tersebut. Misalnya, helm wajib dipakai oleh pengendara sepeda motor supaya apa? Supaya bagian kepalanya terlindungi jika ada benturan atau kecelakaan atau peristiwa yang tidak diinginkan. Tetapi sebagian besar orang mungkin memakai helm karena takut ditilang oleh polisi, takut mendapatkan sanksi. Tahu, hafal, tetapi belum tentu bisa paham dan belum tentu bisa melakukan ketaatan dengan kesadaran yang penuh. Bagaimana dengan hidup kita sebagai orang Kristen? Orang Kristen juga memiliki pedoman, petunjuk, aturan di dalam firman Tuhan. Tetapi sudahkah kita sebagai pribadi dan juga sebagai keluarga sungguh-sungguh memahami firman, bukan hanya sekedar tahu atau hafal? Ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, tetapi apakah tindakan hidupnya berubah menjadi lebih baik? Ada yang hafal ayat-ayat favorit tertentu di dalam Alkitab, tetapi apakah firman-Nya dilakukan? Juga belum tentu. Bacaan Alkitab hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana seharusnya kita belajar memahami firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di Alkitab ada kisah orang-orang yang merasa sudah mengerti, mengenal, hafal di luar kepala isi firman Tuhan, tetapi sungguhnya mereka tidak betul-betul paham. Salah satu contohnya adalah kelompok orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang di dalam Injil banyak dikisahkan berdebat dengan Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang terpelajar yang menjadi bagian dari pemimpin agama Yahudi. Tidak salah dong jika mereka diharapkan menjadi teladan bagi umat di dalam menjalankan kehidupan yang saleh. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari mereka lakukan tidak sepenuhnya benar. Karena mereka lebih senang untuk memamerkan ritual-ritual mereka. Bahkan mereka cenderung suka untuk menghakimi orang lain dan mendiskriminasi orang-orang yang dianggap tidak satu level dengan mereka. Injil Matius yang kita baca hari ini menyatakan bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berupaya untuk mencobai Tuhan Yesus. Ketika mereka berkumpul, mungkin mereka berbincang-bincang, berkonsolidasi, mencari cara untuk bagaimana kita menjatuhkan Tuhan Yesus. Maka kemudian seorang ahli Taurat mendatangi Tuhan Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat?" Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan cermat, mengingat tradisi keagamaan Yahudi pada waktu itu mencatat ada sekitar 613 hukum yang dari sekian banyak hukum yang ada, tentu semuanya penting untuk dimengerti dan harus dilihat pada konteks kebutuhannya. Lalu bagaimana cara Tuhan Yesus menjawab pertanyaan jebakan dari ahli Taurat tersebut? Dengan tegas Tuhan Yesus menjawab dengan memberikan ringkasan yang amat mendasar dari segala perintah dan aturan yang ada di dalam hukum Taurat. Ia katakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan terutama. Hukum ini merupakan gaung dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 yang di dalam tradisi agama Yahudi disebut sebagai Shema, yaitu perintah untuk mengasihi Allah dengan segala keberadaan diri setiap pribadi umat Israel, di mana perintah ini juga harus diajarkan dan ditanamkan terus-menerus di tengah keluarga generasi demi generasi. Pada hukum mengasihi Allah inilah terletak konsep dasar yang harus dimiliki di dalam memahami maksud setiap perintah Tuhan. Kasih kepada Allah harus didukung dengan segala keberadaan diri kita, hati kita, jiwa kita, akal budi kita,
Dan segala upaya kita yang paling optimal untuk senantiasa menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita dan selalu berkarya di dalam sejarah kehidupan umatnya. Melanjutkan jawabannya atas pertanyaan si ahli Taurat, kemudian Tuhan Yesus menyatakan hukum yang kedua yang dikatakan sama dengan hukum yang pertama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah ini juga merupakan kutipan dari kitab Imamat pasal 19 ayat 18. Di dalam bacaan pertama tadi kita sudah sempat membaca. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa hukum yang kedua ini sama dengan yang pertama, berarti Yesus hendak memaksudkan bahwa kedua hukum ini saling berkaitan. Bahwa ada relasi vertikal antara kita dengan Allah, juga ada relasi kita dengan sesama manusia yang harus kita perhatikan, dan keduanya saling terkait. Pada kedua hukum inilah Tuhan Yesus katakan, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih kepada Allah secara alamiah seharusnya membawa kita untuk mengasihi sesama manusia. Dan mengasihi sesama manusia tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mengasihi Allah. Salah satu bagian bacaan Alkitab yang lain di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 menerangkan secara jelas. Saya bacakan untuk kita sekalian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi, seseorang nggak mungkin akan berkata bahwa, oh aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya yang secara fisik kelihatan di depan dia. Jawaban Tuhan Yesus sesungguhnya menohok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selama ini merasa menjadi orang yang paling memahami hukum Tuhan. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Mereka mungkin merasa menjadi orang yang paling mengasihi Allah dengan segenap keberadaan diri mereka. Mereka menjadi orang yang paling rajin melakukan ritual-ritual keagamaan dengan berpuasa, dengan berdoa di tempat umum bahkan, atau tekun di dalam mempelajari hukum Taurat. Tidak pernah absen. Tetapi bagaimana dengan kasih mereka kepada sesama manusia? Bukankah mereka menjadi yang paling terdahulu ketika menghakimi orang-orang yang berdosa? Bagaimana ketika mereka melihat Tuhan Yesus duduk bersama dengan pemungut cukai atau orang-orang berdosa, mereka juga mengkritik Tuhan Yesus. Dan bukankah mereka juga menjadi orang yang paling ribut dan ribet ketika melihat Tuhan Yesus melakukan berbagai penyembuhan kepada orang-orang yang menderita sakit dalam waktu yang cukup lama, karena penyembuhan itu dilakukan pada hari Sabat. Dan ketika mereka mengaku memahami isi kitab para nabi, sesungguhnya mereka juga memahaminya sebatas secara harafiah saja. Mesias yang adalah anak Daud, mereka artikan sebatas secara biologis atau secara politis, bahwa nanti keturunan Daud secara fisik, secara biologis yang akan membebaskan kita, memerdekakan kita dari penjajahan Romawi. Bukan itu. Yesus, Sang Mesias sejati yang ada di depan mereka, tidak mereka kenali dan justru mereka tolak. Bahkan mereka aniaya sampai mati. Respon Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sesungguhnya hendak mengajarkan kita untuk belajar memahami isi firman Tuhan, bukan hanya dari kulitnya saja, atau hanya untuk dihafalkan sedemikian rupa. Memahami firman berarti memahami jiwanya. Mengapa aku harus mengasihi Allah? Mengapa aku harus mengasihi sama manusia? Ketika kita memahami jiwa dari firman yang kita dengar, maka kita kemudian akan tidak merasa berbeban berat ketika harus melakukan firman Tuhan. Dan sebaliknya, kita akan dengan sukacita melakukan setiap kehendak Tuhan karena kita memang cinta pada firman itu. Bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau karena kita takut mendapatkan hukuman. Saudara-saudara, pemazmur di dalam Mazmur 1 juga mengajarkan kepada kita tentang kebahagiaan dari orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jika firman Tuhan dipelajari, dipahami dengan sungguh-sungguh, dan dilakukan secara nyata, maka hasilnya adalah sebuah perubahan hidup. Dengan sendirinya mereka akan terlatih nih untuk mengetahui hal-hal apa yang bisa membangun hidup dan hal-hal apa yang bisa merusak hidup. Mereka tidak akan mengikuti nasihat orang fasik, atau berdiri di jalan orang berdosa, atau duduk di dalam kumpulan pencemooh yang kerjaannya menghakimi orang lain, atau mempercakapkan hal yang sia-sia.
Orang-orang fasik tidak mengisi dirinya dengan hal-hal yang baik, sehingga mereka disebut seperti sekam yang ditiup angin, sangat ringan dan tidak berbobot. Sebaliknya, orang-orang yang mau untuk memahami firman digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kebutuhan dasarnya akan air dan nutrisi yang baik akan terpenuhi, sehingga ia menjadi pohon yang menghasilkan buah pada musimnya, yang daunnya tidak akan layu. Ada pertumbuhan, ada buah, dan ada manfaat yang diberikan bagi lingkungan di sekitarnya. Dan lebih dari itu, pemazmur katakan, jalan orang benar dikenal Tuhan. Siapa orang yang tidak mau dikenal oleh Tuhan? Tentu kita ingin dikenal oleh Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, berdasarkan bacaan firman Tuhan hari ini, maka kita dapat merenungkan beberapa pesan pokok yang coba kita tanamkan, khususnya terkait dengan tema keluarga yang memahami firman. Yang pertama adalah bahwa memahami firman bukan perkara menghafal, melainkan menghayati dasar atau jiwa dari setiap perintah yang Tuhan berikan untuk kita, yaitu kasih. Memahami bukan perkara ingatan atau pengetahuan kognitif saja di akal kita, tetapi juga merupakan proses batiniah untuk mengerti dan juga perwujudan tindakan konkret. Memahami berarti juga melakukan. Misalnya, seorang pengendara motor yang paham betul peraturan lalu lintas, ketika ia ditanya, mengapa kamu memakai helm? Maka ia akan menjawab bahwa helm ini aku pakai karena berguna untuk melindungi diriku dari benturan atau dari kecelakaan atau dari peristiwa yang tidak diinginkan. Artinya ia tahu bahwa peraturan itu dibuat bagi kebaikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Atau mengapa seorang karyawan tidak mau diajak kawannya untuk melakukan korupsi? Ketika ia ditanya alasannya, mungkin ia akan menjawab bahwa nilai kejujuran dan kebenaran lebih berarti daripada kepentingan diri sendiri atau nafsu terhadap materi. Sebagai pribadi dan keluarga Kristen, kita taat kepada Allah karena kita punya dasar kasih. Ia yang lebih dahulu mengasihi kita begitu dalam, maka kita perlu untuk menyambut kasih Allah itu dengan mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita. Kasih inilah yang mendorong kita untuk di dalam setiap kesempatan mengupayakan kebaikan, keadilan, dan kedamaian di dalam keseharian kita. Sudahkah kita mengasihi Allah? Misalnya, dari segi waktu di dalam satu hari, apakah kita punya waktu khusus yang kita sediakan untuk berelasi dengan Allah jika kita memang sungguh mengasihi Dia, untuk berdoa, untuk membaca firman-Nya? Dan dari segi relasi dengan sesama manusia, apakah kita juga sudah mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Ketika diri kita membutuhkan kedamaian, membutuhkan sapaan, penguatan, rasa dihargai dan dimengerti oleh orang lain, apakah kita juga sudah memberikan hal yang sama untuk sesama kita? Kemudian yang kedua, saudara-saudara, bahwa upaya memahami firman ini membutuhkan latihan dan konsistensi diri supaya menghasilkan perubahan hidup yang nyata. Memahami firman adalah proses seumur hidup dan kontinu. Dan oleh sebab itu setiap orang Kristen perlu setia untuk mengenal dan mendalami firman Tuhan secara teratur. Mendekatkan diri pada sumber air yang menopang pertumbuhan kita seperti pohon yang digambarkan oleh pemazmur. Keluarga yang memahami firman adalah keluarga yang terus melakukan evaluasi diri. Sejauh mana firman yang selama ini aku baca, aku dengar telah mengubahkan hidupku sebagai pribadi maupun sebagai keluarga, sebagai satu kesatuan utuh. Dan apakah dampak pertumbuhan itu juga dapat dirasakan oleh sesama kita. Dan mari kita melihat sejauh mana anggota keluarga kita juga sudah saling mengingatkan untuk pekerjaan baik, atau sudah saling menghibur dan menguatkan di dalam pergumulan yang kita hadapi bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari Minggu terakhir di bulan Oktober ini menjadi penutup dari rangkaian ibadah Minggu yang dilakukan dalam rangka penghayatan bulan keluarga. Setiap pribadi dan setiap keluarga Kristen dipanggil untuk merayakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui kerinduan yang diwujudkan secara nyata untuk memahami dan melakukan firman-Nya. Teruslah hayati dan jiwai kasih kepada Allah dan kepada sesama, dan latih diri terus-menerus secara rohani untuk menghasilkan perubahan hidup yang berdampak bagi sesama. Amin.
Marilah kita memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita menyatukan hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Gembala kami yang baik, kami sungguh bersyukur ketika di dalam ibadah pada hari Minggu ini kami diingatkan untuk terus bertumbuh menjadi pribadi dan keluarga yang memahami firman. Bagaimana firman itu dapat kami kenal, kami dengar, kami resapi dan kami tanamkan di dalam batin kami untuk kami lakukan secara nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kiranya Engkau berkenan memampukan kami. Kami pada saat ini juga rindu untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa bagi kondisi dunia ini pada umumnya dan juga bangsa Indonesia yang masih diliputi oleh pandemi COVID-19. Kami sebagai manusia yang lemah dan terbatas percaya bahwa Tuhanlah yang akan memulihkan kondisi dunia ini pada waktu yang Tuhan anggap tepat dan baik. Inilah momen di mana kami sebagai manusia yang rapuh sungguh-sungguh belajar apa artinya bergantung kepada Tuhan. Kami berharap ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan orang-orang yang terjangkit virus COVID-19. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada para dokter dan tenaga medis yang merawat mereka yang terpapar virus COVID-19. Tuhan berkati pemerintah yang bersama dengan warga negara berupaya untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Untuk orang-orang yang terdampak secara ekonomi, secara sosial, dan secara budaya, mereka yang kehilangan pekerjaan ataupun mengalami penurunan pendapatan, Tuhan juga kiranya memberikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan secara batin, supaya mereka tetap dapat bergantung kepada Tuhan, dan pada waktu yang tepat Tuhan juga akan memberikan pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga anak-anak yang harus belajar secara online, mereka yang ada di TK, SD, SMP, SMA, dan juga berkuliah. Tuhan berikan ketekunan, Tuhan berikan kekuatan serta kesabaran di dalam upaya mereka untuk menuntut ilmu. Tuhan juga berikan kekuatan kepada orang tua yang mendukung mereka di dalam memfasilitasi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan, GKI Jati Bening Indah, dan juga gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, di dalam upaya kami untuk terus melakukan tugas dan panggilan di dalam menghimpun persekutuan, melakukan pelayanan, dan juga mempersaksikan cinta kasih-Mu. Biarlah kami diberikan juga kemampuan untuk terus menjadi suar, mempersaksikan bahwa kasih Tuhan itu nyata. Pengharapan Tuhan itu boleh kami genggam, kami miliki, bahwa Engkaulah yang akan memulihkan kondisi kehidupan kami pada saat ini. Tuhan, meskipun pada saat ini kami belum bisa beribadah secara tatap muka, tetapi kami juga mau percaya bahwa hati kami bersatu untuk tetap bersekutu, menanggung beban yang sama di dalam doa-doa yang kami panjatkan kehadirat Tuhan. Kami juga rindu ya Tuhan untuk berdoa bagi pergumulan pribadi, anggota jemaat, dan juga simpatisan GKI Jati Bening Indah, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan membutuhkan perawatan dari dokter ataupun tenaga medis, masih menjalani masa pemulihan. Kami percaya bahwa Tuhan berkenan untuk menyertai. Biarlah di dalam masa-masa yang sulit ini mereka juga tetap dapat bergantung kepada Tuhan sebagai sang tabib yang ajaib. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada keluarga yang mendampingi. Biarlah di dalam cinta kasih-Nya mereka juga dapat terus mendukung di dalam doa. Berkati juga untuk kerinduan-kerinduan khusus di dalam pergumulan jemaat simpatisan GKI Jati Bening Indah, di dalam
pergumulan relasi keluarga, di dalam pergumulan pekerjaan, maupun pergumulan lain yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya bahwa segala rintangan dan halangan dapat kami hadapi ketika kami mau untuk menaruh iman kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga menemani kami, mendampingi kami untuk berjuang di dalam kehidupan ini. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, dan kami rindu untuk menutupnya di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Rasa syukur ini kami wujudkan melalui persembahan yang kami berikan dengan tulus hati. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menguduskan persembahan kami, supaya dapat dipergunakan untuk semakin memuliakan nama-Mu. Amin. Ibadahmu
Umat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita undur dari ibadah kita sambil mengingat panggilan kita untuk menjadi pribadi dan keluarga yang memelihara dan melakukan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan kita. Dan mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.